ini digunakan ketika saya gitu, bukan. Tapi ilmu matematika bisa dijadikan matematika ekonomi, bisa dijadikan matematika teknik gitu ya, tergantung penempatannya. Bisa nggak dijadikan matematika bisnis? Bisa juga. Yang penting adalah dasarnya matematika. Itu kalau Bapak Ibu mengajar matematika. Tapi kalau misalkan matematika ini dibawa ke sekolah, misalkan sekolah dasar, nah itu tadi bagaimana menghitung menghitung luas, apa nih objek apa yang ada di sekolah. Objek yang mau datar, mau objeknya segitiga, mau objeknya trapesium, itu bisa dihitung, bisa menggunakan rumus. Itu kalau Bapak Ibu mengajar sekolah dasar. Berbeda halnya ketika kita belajar matematikanya itu sudah di tingkat atas ya Bapak Ibu ya, SMA. SMA dengan perguruan tinggi itu hampir mirip. Jadi sudah bicara integral, sudah bicara sinus yang akhirnya siswanya nggak tertarik karena merasa bahwa ini kayaknya nggak diperluin waktu kerja, nah kan gitu. Itulah yang mengakibatkan kenapa akhirnya kita menggunakan media lain untuk mengajari siswa memahami materi. Intinya adalah menggunakan metaverse itu bagaimana supaya siswa lebih memahami materi. Susah payah gitu ya, susah payah membuat eh, apa namanya lingkungan pembelajaran yang seperti metaverse. Nah, dari 3 slide yang berisi video tadi, menurut Bapak Ibu nih, sebenarnya konsep metaverse itu apakah benar-benar diperlukan dalam pembelajaran gitu atau sebagai media pembelajaran? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau kita diskusikan yang sudah dialami oleh Bapak Ibu selama ini dalam mengajar seperti apa, ceritakan gitu. Terus kalaupun ada ide untuk di-metaverse-kan bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu Heni. Ya, selamat Ya, pagi silakan Bapak dan Pak Rian. Ibu. Ya, menurut saya pribadi metaverse ini menarik sih Bu ya. Karena kebetulan saya mengajar dan teman-teman yang lain mengajar juga di unit SMK ada beberapa. Ini menarik sih Bu. Karena kebetulan kan SMK kebanyakan praktik Bu ya. Jika memang ada beberapa hal yang tidak bisa dipraktikkan, contoh misalkan Bu, di saya tuh kepikiran untuk pelajaran sejarah sih Bu ya. Karena kalau saya amati anak-anak belajar sejarah itu ngantuk Bu. Nah, mungkin penerapan metaverse ini menarik Bu. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar sejarah. Namun saya lebih ke arah ini sih Bu untuk bertanya ke Ibu juga, Bu, apakah ada apa ya augmented reality Bu untuk membantu kami sebagai guru-guru untuk bisa mengimplementasikan mungkin kalau ke arah metaverse ya memang butuh biaya Bu ya. Tapi kalau misalkan augmented reality nih Bu untuk pelajaran sejarah itu Ibu ada alternatif software mungkin Bu yang bisa untuk mewujudkan kami dari langkah yang kecil dulu Bu, mulai dari augmented reality itu Ibu. Tapi Baik. seru sih Bu, saya akui seru. Baik Terima Pak. kasih Bu. Nah, kemarin pertanyaan ini sudah dibantu oleh Bu Lucia ya. Gimana Bu pengalaman Ibu Bu? Belum banyak ya Bu ya, cuma Yang ada Ibu salah satunya yang bisa dipakai itu memang nggak bisa di semua konten ya Bu ya. Kebetulan untuk materi sejarah di SMA itu kan beda dengan yang di jenjang bawah. Dan kita kan fokusnya sebenarnya di kurikulumnya lebih ke penanaman karakter. Kalau untuk masalah mungkin untuk melihat teori-teori mungkin bisa ya Bu ya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan saya juga, apakah metaverse juga bisa digunakan untuk penanaman karakter? Kalau mau nanti ke karakter, bentuknya seperti apa itu, Bu? Karena sejauh yang saya lihat sih lebih ke okelah memahami konsep, bisa lihat Monas, bisa lihat isinya apa, mungkin catatan sejarahnya ada di sana. Tapi memang belum bisa melihat gimana, nanti targetnya kan ke pembentukan karakter, kesadaran di dalam diri anak-anak. Bagaimana sih membuat metaverse supaya di situ sekaligus, ada pembentukan karakter ya, Ibu, ya. Karena memang, seperti saya pernah menanyakan juga, kaitannya dengan karakter, bagaimana kita bisa memastikan bahwa siswa itu memang, istilahnya mungkin benar-benar jujur ya, Bu, ya, apa adanya. Ketika, dalam satu pertemuan itu kan nggak langsung tatap muka, sementara untuk bentuknya sendiri kan mereka bentuk menurut
impian mereka, bukan bentuk yang benar-benar real, gitu loh. Itu Baik. yang menjadi pertanyaan, walaupun mungkin ada solusinya, paling nggak kalau ada, boleh diinformasikan ya, Bu, ya, ke pembentukan karakter Baik, itu terima seperti kasih. apa. Kalau untuk ke kontennya, ya, pemerintah pun sudah menyediakan layanan untuk kita bisa mengunjungi museum tanpa harus hadir ke sana. Berarti dari segi pembiayaan pun nggak masalah, karena sudah tersedia tanpa kita. Sekaligus saya bertanya ya, Bu, ya. Mhm. Oke, baik. Kemarin tuh kan, kita sudah bahas di kelas bahwa Bu Lucy pernah gitu, pernah punya pengalaman menggunakan, eee, augmented reality di Museum Nasional, berarti kan sudah ada. Nah, yang kita harus, cari tahu adalah di museum-museum mana lagi gitu yang memang, pemerintah sudah menyediakan. Waktu sebelum kepilih sebagai presiden, Pak Prabowo tuh sempat mengatakan bahwa dia akan membangun 10 kota metaverse. 10 kota metaverse loh di Indonesia. Tapi nggak tahu ya sekarang kayaknya semua fokus ke makan siang gratis. Tapi waktu belum kepilih mau bikin itu. Dan uh, di IKN itu sudah ditenderkan, uh, kota metaverse. Jadi satu kota fisiknya dan yang keduanya kota metaverse. Kota fisiknya dalam bentuk smart city. Tuh. Jadi artinya gini, sebenarnya tuh kalau IKN itu nggak digonjang-ganjingkan oleh gosip-gosip, itu bagus sekali ininya, apa namanya, ceritanya. Jadi waktu tahun lalu tuh saya kebetulan ada undangan ke Taman Mini, Bapak Ibu. Ada nggak yang baru-baru di ke Taman Mini? Jadi saya udah puluhan tahun nggak pernah ke Taman Mini, tiba-tiba, apa namanya, bulan November itu saya dapat undangan ke Taman Mini untuk foto di sana, di salah satu museum. Nah, saya juga baru tahu kalau ternyata di Taman Mini itu udah nggak boleh lagi pakai mobil, eee, mobil itu cuma sampai depan, parkir, ke dalamnya sudah pakai listrik, supaya mungkin, lingkungannya tidak lagi tercemar gitu ya, polusi dan sebagainya. Yang boleh itu adalah sepeda, boleh masuk, terus kendaraan itu kayak kayak kita ganti sendal gitu ya, taruh di parkiran, terus lalu kita naik masuk ke dalam area-areanya pakai mobil yang listrik. Nah, waktu saya masuk ke sana, itu, kebetulan saya masuk ke salah satu museum yang pertama di pintu masuknya, kita foto di, itu, apa namanya, area atau market IKN, gitu. Jadi ada benar-benar market IKN yang sudah jadi museum, itu bagusnya luar biasa, perencanaan tentang IKN, tapi ya kita kan yang baca di medianya kan yang negatif-negatif, tapi di sana itu sudah jelas sekali bahwa semuanya itu, sudah direncanakan dengan baik, bahkan tadi yang saya bilang bahwa itu, semua kota sudah smart city, bahkan ada salah satu kampus yang sudah berdiri di sana, sudah ada proses pembelajarannya juga. Satu udah dalam bentuk smart city, yang keduanya, di IKN juga ada kota metaverse-nya, gitu. Kota metaverse-nya sudah dibangun, itu tendernya yang menang adalah, ITB yang memenangkan untuk, apa namanya, metaverse-nya. ITB, UGM membuat kota metaverse di IKN. Nah, apa namanya, kalau itu jadi, itu kan artinya apa? Kita udah bisa tuh, di tempat lain belum, kita sudah bisa menciptakan itu. Kemarin ribut nih, waktu Imlek kemarin, ada AI buatan Cina yang menyaingi katanya AI buatan Amerika, kan heboh tuh ya, ChatGPT lawan DeepSeek gitu. Sampai akhirnya situs DeepSeek-nya nggak bisa diakses. Saya aja berkali-kali ngakses nggak bisa tuh, karena apa, banyak orang yang mau tahu seperti apa sih, si DeepSeek-nya ini, gitu. Jadi, apa namanya, di luar kepentingan-kepentingan tentang IKN, sebenarnya idealnya tuh udah bagus, sudah ada yang mau berubah gitu ya. Kenapa harus metaverse? Mungkin karena dengan adanya metaverse, orang nggak perlu lagi tatap muka yang secara langsung, mengurus sesuatunya secara langsung. Sekolah juga belajar dan sebagainya secara langsung. Eee, Belajar sejarah tadi, sejarah di daerah-daerah mana, sejarah perang yang apa, kemudian sejarah kerajaan-kerajaan, itu kan mungkin nanti akan bisa dibuatkan. Seperti halnya Pak Haryoto bilang, "Gimana ya Bu, sejarah tuh ceritanya gimana? Mau membayangkan cerita masa lalu dengan pakaian kerajaan, sementara, anak didik saya
biasanya ngelihat anime gitu ya. Dari image anime berubah menjadi image-nya kerajaan Indonesia yang pakai pernak-pernik yang biasa gitu ya, kan nggak kebayang gitu. Jadi ceritanya nanti sejarahnya malah munculnya ke Naruto gitu ya, Pak, ya. Yang ada di bayangan, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin nantinya bisa dibuatkan, metaverse-nya atau augmented reality. Yang pertama dibuatkan augmented reality-nya dulu terkait dengan sejarah, karena itu yang paling sulit untuk menggambarkan. Seperti halnya kemarin kita sudah bahas, kalau kita makannya buah itu-itu saja, sementara di Indonesia ada ratusan buah. Bagaimana menggambarkan buah gitu ya? Kita di bayangan kita, oh ini pisang raja, itu bayangan kita nih, buah pisang raja. Begitu kita menceritakan pisang raja di anak-anak zaman sekarang yang orang tuanya nggak pernah membeli pisang raja dalam bentuk utuh pisangnya, kebayang nggak Bapak Ibu bagaimana menjelaskan pisang raja, berarti rajanya pisang dong, kan dibayangannya gitu ya? Rajanya pisang tuh, pasti kayak gimana gitu. Sementara dia dia ngeklik pisang terbesar, ada tuh pisang di Papua yang sangat besarnya luar biasa, kita pernah lihat, jangan-jangan raja pisang yang besar gitu karena raja. Nah, itu kan bisa salah persepsi terhadap penjelasan kita bercerita dengan, ilustrasi kita sendiri di otak kita, sementara siswanya punya ilustrasi sendiri terkait dengan gambaran yang kita ceritakan, itu nggak nyambung. Memang sulitnya seperti itu bicara, tentang hal yang anak sekarang dan yang kita dulu. Kita juga kan taunya gambaran-gambaran itu karena kita nonton film ya, Pak, zaman dulu ya, film-film sejarah gitu. Karena apa, begitu kita lihat buku, gambaran bukunya juga kan nggak sama. Ada yang bukunya berwarna, ada yang bukunya hitam putih, ada yang bukunya sketsa. Nah, kalau bukunya gambar-gambar sketsa, yang cuman gambar pinggir-pinggirnya saja, bayangannya beda lagi. Ceritanya seperti apa beda lagi. Nah, tentunya memang dibutuhkan developer-developer untuk augmented reality. Jadi membuat cerita-cerita sejarah tadi sehingga bisa, diwujudkan. Jadi ada tuh salah satu kampus pernah memenangkan, tentang Gatot Kaca gitu, dari mulai lahir sampai besarnya. Itu sampai menang, Pak. Karena apa? Karena dia bisa menggambarkan, sejarahnya dengan pakaiannya, dengan latar belakang dan, lingkungan di saat tahun itu. Nah, tentunya dari mana lingkungan-lingkungan itu bisa didapat? Kan dari ilustrasi yang membuat. Jadi kita harus tahu bahwa yang kita tonton di, film, itu adalah gambaran dari yang mau bikinnya. Sementara gambaran aslinya seperti apa kan kita nggak tahu juga, dulunya bagaimana. Jadi, satu tantangannya adalah bagaimana membuat augmented reality supaya lebih mudah gitu karena bisa dibawa-bawa dengan mark di penanda-penanda di alat-alat yang akan digunakan sebagai media mengeluarkan tadi, sejarah dan lainnya gitu ya. Atau ya udah kita masuk saja, kita buat lingkungan virtualnya sehingga menjadi virtual reality. Jadi kan itu tantangan ketika kita membuat ruangan virtual, sayang kalau akhirnya nggak dijadikan metaverse, kan masalah gitu ya. Kita sudah buat ruangan virtual nih, bagaimana ruangan virtual ini, supaya orang bisa masuk. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat ruang virtual, itu kan sama aja membuat ruangan di dalam game. Jadi game yang biasa dimainkan oleh anak-anak itu adalah ruang virtual alias virtual reality. Nah, dari virtual reality ini tinggal satu tahapan lagi, yaitu bagaimana si virtual ini atau game ini tidak lagi menampilkan anime-anime, tapi menampilkan yang, cerita sejarah, pahlawan dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah kenapa tidak ada yang membuat gitu. Tidak ada yang membuat sejarah dan lainnya tadi. Karena pada saat membaca sejarah, kan tergantung lagi siapa yang ngarang sejarahnya, ya kan? Sejarah ini dikarang atau ditulis oleh siapa, gitu kan? Penggambarannya bagaimana. Jadi lebih lebih enak adalah membuat yang sekarang aja sesuai dengan idenya atau skenarionya tim yang membuat, developer yang membuat maunya seperti apa, buatlah. Jadi artinya kreasi modern lebih mudah dibuat karena tidak ada pakem-pakemnya.
Sementara yang sejarah tadi lebih sulit. Tapi kalau itu jadi, Pak, saya pernah lihat, tapi saya lupa linknya. Jadi ada zaman Renaissance. Nah, dulu saya kalau guru saya waktu SMP cerita Renaissance itu bayangannya udah yang bagus-bagus, Roma gitu ya. Nah, pernah ada apa namanya metaverse tentang sejarah Renaissance dengan gambar-gambarnya, dengan apa namanya lingkungan virtualnya yang bagus. Nanti saya cari kalau misalnya dapat saya kirim linknya. Itu ada tuh sejarah Renaissance, zaman-zaman lagi kejayaannya di Eropa. Tapi untuk yang di Indonesia pernah ada dibuat oleh salah satu SMK multimedia sejarah Loro Jonggrang, Pak, pernah ada. Tapi saya klik lagi tadi pagi pengen tahu masih ada atau enggak linknya, sudah ditutup. Mungkin waktu itu dibuatnya hanya sekedar untuk kan itu harus bayar ya Pak ya, maksudnya gini, itu kan supaya hidup bayar iuran hostingnya ya di cloud-nya. Mungkin sudah ditutup sehingga nggak aktif lagi. Kalau itu mau, ya sama halnya dengan dunia kan harus selalu hidup terus ya. Nah itu kemungkinan saat itu karena untuk lomba, setelah lombanya selesai ditutup, padahal itu bisa dijual ke yang membutuhkan. Itu Pak, jadi alangkah bagus, memang bagus sekali bercerita tentang sejarah kalau dibikin lingkungan virtualnya, yaitu virtual reality. Tapi ya itu tadi belum ada yang membuatnya. Oke, selain Bu Lucy dan Pak Haryanto, yang lainnya bagaimana nih? Ada Pak Ari, Pak Robertus, Pak Fransiskus, kemudian Pak Billy, Pak Rian, silakan ada yang ingin didiskusikan? Ada banyak nih. Ada lagi Pak Ruiyat, Pak Thomas, Pak Steven, silahkan jika ingin berkomentar. Bu Heni boleh Ya, silakan. izin tanya sebentar? Mungkin agak beda ya Bu ya kaitannya dengan materi ya Bu ya. Ya, Saya buka Aswaya sudah ada room ya Bu, namun belum ada materinya mungkin oh, boleh sudah untuk ya? materi-materi Baik. materi-materi yang sudah di ini bisa masuk ke sana sehingga kami bisa baca-baca ulang. Oke, soalnya tak sampai kemarin siang saya buka belum ada tuh. Berarti sekarang sudah dimasukin ya. Nanti saya cek. Berarti sudah ada. Ibu di apa namanya? Oh ya, benar-benar sudah ada nih, sudah ada. Nanti saya masukin. Kemarin belum ada. Soalnya di apa namanya? Di yang informatika edukasi belum ada juga ya, masih kosong ya? Apa sudah ada materi kuliah yang lainnya selain saya? Yang di-input baru materi Ibu di situ, tapi Iya. masih kosong, belum ada isinya. Kemarin siang, kemarin pagi saya mau input, cuman kok nggak ada mata kuliahnya, gimana saya mau input? Nah, saya minta bantuan Mas Janu, ini sudah dibuatkan. Nanti saya tinggal input. Ya, terima kasih Bu Lucia, sudah diingatkan. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya tanya lagi ya. Jadi, kemarin juga sudah diceritakan bahwa metaverse ini sudah beberapa generasi, gitu. Dari yang pertama kali film, ya kan, Snow Crash itu. Jadi itu adalah puncaknya bahwa orang bisa bercerita bahwa ada dunia virtual. Dari film itu terus berkembang gimana cara menciptakan dunia virtual. Terus akhirnya muncullah film-film yang mungkin pernah menjadi menjadi cerita-cerita di kehidupan Bapak Ibu kayak misalnya Star Trek, Star Wars. Pernah nonton nggak film-film seperti itu Bapak Ibu? Itu kan juga ada berbagai versi ya. Kita nonton Star Trek itu juga ada yang versi televisi, ada yang versi bioskop, kemudian Star Wars juga begitu, sampai ada versi kartunnya gitu ya. Dan setiap versi itu walaupun ceritanya mirip, tapi kan mempunyai gambaran-gambaran yang berbeda.
bagaimana tuh, makhluk luar angkasa. Akhirnya kita bisa dapat gambaran, oh ternyata yang namanya makhluk di luar bumi itu bentuknya seperti itu. Bener enggaknya kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Bener enggaknya nggak tahu, tapi kita sudah punya gambaran bahwa ternyata tuh di dunia lain, di luar bumi, ada yang seperti itu dan kita mempercayai. Dan akhirnya setiap kali film itu ada juga kita kan nonton. Nah, masalahnya adalah itu hanya untuk hiburan, belum bercerita bahwa, oh ternyata di alur filmnya, ya, di alur filmnya tuh harusnya bercerita tentang apa nih yang bisa dipelajari di planet lainnya itu, atau apa yang bisa dipelajari, dari kita makhluk bumi ke makhluk yang, non buminya ini. Itu belum ke sana, jadi masih cerita tentang bagaimana nih peperangan antara bumi dengan makhluk lain. Di setiap cerita peperangan pasti ada makhluk lain yang pro dengan makhluk bumi gitu ya, artinya ada alien yang bergabung dengan kita manusia, terus ada juga manusia yang bergabung dengan alien sebagai penjahatnya. Masih yang seperti itu, belum dibuat yang bahwa kita datang ke planet lain, seolah-olah kita ada di sana, kita mempelajari apa yang ada di planet lainnya. Itu yang belum ada. Tapi cerita itu sudah ada, sehingga kita sudah punya gambaran kalau bercerita tuh seperti itu. Itu kalau kita bercerita teknologi. Dulu juga sempat ada film namanya Matrix tuh. Itu populer sekali karena di film itu semua teknologi saat itu keluar. Jadi artinya apa? Melalui film sudah dapat gambaran. Nah sekarang kemarin juga sudah kita bahas ya. Selain film ada bioskop yang 3 dimensi gitu ya. Ada bioskop 3 dimensi. Tapi sekarang hilang semuanya tuh. Film-film yang apa namanya, bertema teknologi sudah jarang. Terus bioskop-bioskop yang menggunakan kaca 3 dimensi juga jarang. Terus udah gitu, gambaran terkait maunya tuh sekarang filmnya bercerita tentang ya ini, kehidupan kita sehari-hari yang seperti kita lakukan sehari-hari. Bukan lagi kalau zaman dulu tuh selalu berceritanya yang teknologi, sama halnya dengan inovasi-inovasi bahwa dulu tuh kita menggunakan inovasi. Semua apa namanya, penemu-penemu adanya di zaman dulu. Kenapa sekarang tidak ada penemu-penemu gitu ya, seperti halnya di zaman dahulu. Nah, itu kan sebenarnya kehidupan penemu itu, apa yang dilakukan oleh para penemu atau inovator-inovator itu bisa masuk ke dalam metaverse sebagai media pembelajaran, sehingga kita bisa hidup berdampingan seolah-olah dengan misalnya waktu Einstein hidup dulu gitu ya. Kan nggak bisa nih, itu kan hanya cerita bagaimana Einstein, kita bercerita bagaimana Thomas Alva Edison itu di masanya. Nah, ketika kita bisa menciptakan lingkungan virtual di tahun-tahun itu, kayak jam waktu ya, kan ada tuh film jam waktu, kita bisa ke jam mana saja, di waktu kapan saja. Nah, itu kita bisa ke metaverse itu, mempelajari langsung bagaimana penemu-penemu itu, waktu itu menciptakan alatnya, berapa kali percobaan, dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan di metaverse, yang tidak mungkin. Nah, kalau tadi Pak Haryanto bilang bahwa saya SMK, Bu. Nah, kemarin saya sebenarnya udah mau coba ya kita di ruangan, yaitu virtual lab. Cuma, yang bilang di digital board-nya ada virtual lab kan Padaski, tapi kemarin kita udah coba sama Pak Janu, ternyata aplikasinya, bingung yang mana nih gitu. Itu paling enak kalau kita bisa menggunakan virtual lab. Artinya apa? Ketika kita berpraktek, tentang cairan kimia, itu bahan kimia mau, terjadi sesuatu, ya itu kan virtual ya, Pak, ya. Daripada kita mencobanya di kelas yang secara fisik, bisa hancur tuh sekolah nanti gitu. Begitu juga tentang, mesin-mesin gitu. Jadi, gunanya bagus sekali terkait dengan virtual lab. Terutama untuk cairan kimia, terutama juga dengan alat-alat listrik. Nah, alat-alat listrik itu, kalau kita coba di dunia nyata, bahaya gitu. Tapi kalau kita bisa nyobanya di metaverse, walaupun berbahaya untuk avatar kita, tapi kan
bisa memberikan pelajaran bahwa, oh kalau kita melakukan seperti itu akibatnya. Begitu juga dengan cairan kimia. Kalau kita mencampur cairan apa dengan apa, inilah akibatnya. Itu bisa menjadi pembelajaran sehingga ketika di dunia nyatanya tidak bisa. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Lucia tadi, bagaimana Bu dengan etikanya? Nah itu Bu, sampai saat ini masih banyak penelitian dilakukan terkait etika. Karena apa? Karakter itu kan bisa tumbuh dari lingkungan, gitu ya. Karakter bisa tumbuh dari lingkungan. Makanya sekarang orang heboh tentang generasi strawberry, tuh. Kan balik lagi lingkungannya. Lingkungan kita dulu kecil sama lingkungan yang sekarang anak kita itu berbeda. Jadi kalau mau menumbuhkan karakter itu bukan di lingkungan sekolah saja, tapi harus di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kalau lingkungan sekolahnya udah bagus, lingkungan rumahnya kita nggak tahu ya, 24 jam itu dibagi 3 kan Bu. 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, 8 jam tidur, gitu ya. Yang tidurnya sih aman nih, nggak mengganggu karakter yang tidurnya. Nah ini yang 8 jam di rumahnya, 8 jam di rumah kita nggak tahu. Nah 8 jam di sekolah, bisalah sekolah bikin apa namanya, habit untuk siswa-siswanya seperti apa, itu bisa tuh semua siswa mengikuti. Jadi tapi 8 jam berikutnya, itu yang memang harus kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak rumah, lingkungan tempat anak itu ada. Lingkungan mikronya di rumah, lingkungan makronya ya tetangga dan sekitar rumahnya. Itu tentang karakter, Bu. Nah, berikutnya kemarin kita sudah bahas tentang Roblox. Roblox itu banyak sekali, bahkan sekarang anak-anak apa ya, SMP, SMA itu juga sudah apa namanya, punya akun di Roblox, bahkan juga sudah ada tuh pelatihan-pelatihan bagaimana di Roblox gitu, bagaimana menggunakannya juga ada. Terus udah gitu ada Second Life, ada Decentraland, itu digunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, untuk ketika kita membutuhkan media tadi, ada Roblox, Second Life, sama desentralisasi tadi, Decentraland itu dari tanahnya, desentra tanah itu land, itu bagaimana meningkatkan pengalaman belajar siswa ketika nih Bapak Ibu pelajaran yang ada di mata kuliah atau di mata pelajaran Bapak Ibu memang ada di sana. Tapi kalau tidak ada, ya balik lagi tadi, karena kita bicaranya kontekstual, artinya pelajaran-pelajaran yang basisnya kontekstual. Nah, Bapak Ibu ada nggak, saya tanya dulu, di sekolah Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum IB? Ada sekolah siapa nih Bapak Ibu yang sekolahnya menggunakan kurikulum IB? Atau Cambridge deh, yang menggunakan kurikulum Cambridge? Nggak ada? Dari sekolah Bapak Ibu ada yang siswanya yang sekolahnya menggunakan kurikulum Cambridge? Nggak ya? Sepakat ya? Ini saya mau cerita dulu. Ya, takutnya ntar saya cerita, Bapak Ibu, enggak kok di sekolah saya nggak begitu. Oke, sepakat nggak ada ya? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu ya, kurikulum Cambridge itu kurikulum yang jauh berbeda dengan kurikulum kita nih. Kurikulum kita ini adalah kurikulum yang semua pelajaran dipelajari, gitu kan? Siswa belajar matematika, belajar lagi IPAS-nya, belajar lagi bahasa, belajar macam-macam kan. Nah, di kurikulum Cambridge ini siswa memilih mau belajarnya apa. Kalau dia belajarnya biologi, dia hanya belajar biologi. Tapi biologinya dari biologi dasar sampai biologi advance. Jadi ada level A, B, C, D, itu Bapak Ibu. Biologinya bukan pakai kelas 1, kelas 2, bukan. Tapi biologinya A, B, C, D.
ketika siswa ini mengerjakan biologi A, ya sudah satu paket yang A-nya itu, sudah dipelajari, ada materi-materinya apa, dipelajari, terus dia ngambil ujian. Ketika lulus, ya udah dia dapatlah sertifikat untuk biologi yang level A. Begitu juga level B, C, dan seterusnya. Gitu. Jadi dia ujiannya per level dan nggak mesti harus kayak kita kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, enaknya belajar begitu, ketika kita pelajari ke metaverse, jadi tadi belajarnya mendalam. Kalau sekarang kan dibilangnya deep learning yang pakai full kemarin dia ada 3 full. Nah, ini mendalamnya dalam arti ketika kita belajar biologi, ya udah dari unsur biologi yang mana nih, dari kan ada kurikulumnya, itu terus, didalami. Kalau siswanya nggak mau biologi, maunya matematika, ya udah dia belajar matematika, dari matematika dasar sampai matematika lanjut, sampai selesai, gitu. Jadi, ketika dia ngambil matematika, IPA, gitu ya, bahasa Inggris, 3 dia ambil, dia udah boleh siap ke perguruan tinggi. Nah, kenapa dia bisa siap ke perguruan tinggi? Karena materinya ketika diambil lengkap. Jadi kalau kita mau menciptakan lingkungan metaverse, tadi kita belajar misalnya gini, saya mau belajar tanaman. Ketika saya belajar tanaman, lengkap dari mulai tadi unsur haranya, tanah-tanahnya. Berarti kalau kita bicara unsur hara, bicara tanah, kita juga belajar kimianya, gitu ya. Kimia-kimia yang ada di tanah. Pemupukan, itu butuh juga pupuknya, unsur kimianya, kelembabannya, pengairannya. Itu dari akarnya saja udah banyak tuh Bapak Ibu yang dipelajari. Kemudian ketika kita bicara batang tadi, ada batang basah dan batang kering, itu juga dipelajari yang basah itu jenis pohon yang seperti apa, yang masa tumbuhnya hanya berapa bulan, ada juga masa tumbuhnya tahunan tapi batangnya basah. Ada juga batang kering. Batang kering ini adalah batang yang bagaimana, kan kita juga punya cerita ada dikotil, monokotil yang seperti itu semua dipelajari terkait dengan batangnya. Nanti ketika kita bicara tentang daun, berbagai macam jenis daun itu juga dipelajari, daun yang bercabang, daun yang tidak bercabang, daun yang ada yang halus, yang tidak halus, daun tebal, daun lunak, semuanya lengkap. Ketika hanya bicara daun, tapi semuanya dapat. Terus kita bicara bunga, jenis bunga yang bagaimana? Gitu. Ada bunga yang bagus, ada bunga yang wangi, ada yang bunga yang tidak berwarna, ada yang bunga berwarna, ada yang bunga yang setiap periode warnanya bisa berubah-berubah gitu. Sampailah dengan buah. Ada yang buah tanpa biji, ada yang buah dengan biji, ada yang macam-macam. Pohon berdiri sama pohon merambat. Itu satu pohon itu lengkap semuanya. Terkait dengan semua unsur di dalam pohonnya. Masa vegetatif bagaimana, masa berbuahnya, masa berbunga, unsur-unsur yang dibutuhkan, kimia-kimia yang dibutuhkan, sinar mataharinya, kelembabannya, temperatur. Artinya apa? Ketika kita bicara satu pohon saja, lengkap satu pohon. Ketika kita bicara, itu kan baru pohon, bagaimana dengan binatang? Nah, ada kita bilang binatang, ada binatang unggas gitu ya. Unggas itu jenisnya macam-macam ya, tapi kita definisikan ada binatang menyusui, ada binatang bertelur, itu dipelajari. Makanya kenapa tidak pakai kelas, tidak pakai bab lagi, tapi satu kesatuan itu bisa. Nah, itu bisa tuh masuk ke metaverse. Karena apa? Kita bisa menciptakan lingkungan di mana lingkungannya tadi ada binatang misalkan menyusui dan tidak menyusui, melahirkan dan tidak melahirkan, itu juga bisa dipelajari di metaverse. Jadi nggak banyak. Nah, terkait dengan tadi, berarti kalau di luar negeri di IB-nya nggak ada karakter dong Bu, gitu kan. Nah, karakter itu balik lagi, adanya dari rumah dan sekolah. Dibangun kebiasaan-kebiasaan, bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi nilainya bukan nilai lagi pakai nilai fix, pakai ujian, tapi nilainya melalui observasi atau pengamatan. Melalui pengamatan, apakah dia menunjukkan apa? Menunjukkan instrumen dari karakter yang menurut sekolah sudah dirumuskan siswa di sini nanti akan mempunyai karakter seperti apa. Dibuatlah instrumennya. Nanti ketika instrumennya itu sudah dibuat,
Bapak Ibu guru tinggal mengamati hasil pengamatannya, benar atau tidaknya, dari pihak yang melakukan pengamatan. Jadi itu yang, pada saat kita memilih platform dari metaverse-nya. Nah, masalahnya sekarang Bapak Ibu yang harus kita diskusikan ketika kita sudah banyak bercerita, menurut Bapak Ibu, ke depannya nih ya, efektif nggak belajar secara konvensional, yang sekarang kita lakukan nih konvensional, untuk siswa zaman sekarang? Kesulitan apa yang dialami oleh Bapak Ibu ketika sekarang mengajar di kelas? Silakan Bapak. Ini ada bergabung Pak Ahmad Cahyadi. Silakan Pak, kalau punya sekarang lagi ngajar gitu ya, terus kita sekarang lagi belajar metaverse, ini sekarang bagaimana ya gitu? Izin Bu. Ya, silakan Pak. Paling apa yang sulit adalah membuat anak didik kita itu jadi belajarnya itu seru, menarik, atraktif. Karena kalau konvensional kan kalau kayak saya belajar PPKN, wah itu kan kalau jam-jamnya jam-jam siang itu jam-jamnya dewa ya, saatnya tidur siang. Kalau bisa gunakan teknologi mungkin jadi hal yang menarik kali Bu. Iya, betul. Di kelas Bapak pakai apa Pak kalau mengajar? Laptop pakai? Pakai laptop, pakai Proyektor. Proyektor. Artinya pada saat Bapak menggunakan proyektor dan laptop, kan Bapak berusaha ya bagaimana membuat pembelajaran menarik gitu ya Pak ya. Itu sudah salah satu usaha supaya siswanya tertarik untuk belajar, terus menyukai, minimal melihat. Nah, masalahnya adalah gini, yakin nggak waktu Bapak Ibu mengajar, siswanya tuh sebenarnya mau mendengarkan, bukan terpaksa duduk di situ, gitu. Padahal Bapak sudah bikin bahannya, sudah siap laptop sama proyektor. Itu satu. Itu sudah menciptakan media pembelajaran. Nah, sekarang ketika sudah menyediakan media pembelajaran, artinya Bapak sudah tidak lagi mengajar secara konvensional, gitu ya Pak ya? Kan kalau zaman dulu konvensional cerita saja, tidak ada sesuatu yang diperlihatkan ke siswa. Masih ingat nggak Pak zaman dulu Bapak sekolah? Apakah di kelasnya pakai proyektor? Enggak ya Pak ya? Minimal Pak, minimal dulu guru-guru kita pakainya, masih ingat nggak namanya OHP? Pernah ngalamin nggak OHP? OHP itu kan pakai plastik ya, gurunya nulis, terus itu pakai plastik, terus nanti disorot pakai lampu, itu yang ada tulisan. Kalaupun gurunya bisa gambar, gambarnya hitam putih, karena fotokopi dari bukunya. Itu juga sudah sangat luar biasa tuh, bagaimana guru-guru kita menciptakan media pembelajaran supaya kita termotivasi untuk belajar, supaya kita mau belajar, dibanding guru mereka sebelumnya. Apa tuh guru sebelumnya? Menulis pakai kapur di papan tulis. Menulis pakai kapur di papan tulis. Terus udah gitu kapurnya diganti pakai spidol. Kan ditulis juga ya. Tapi kita tertarik untuk belajar. Tahu nggak kenapa menulis pakai kapur atau spidol itu membuat siswa-siswa itu tetap memperhatikan atau fokus? Satu, zaman kapur, kita bisa dilempar kapur, Bapak Ibu sama guru. Bahkan sampai penghapusnya kita bisa kena kalau ribut di kelas. Terus udah gitu kalau guru menjelaskan, semua harus fokus ke depan karena yang dijelaskan itu ditulis. Jadi kalau kita nggak menulis catatan kecil,
nanti pada saat ujian nggak bisa, karena biasanya yang dijelaskan itu yang akan keluar di ujian gitu kan ya. Jadi fokusnya begitu, jadi tidak ada distorsi. Dan saat itu kita memang tidak memegang HP ke kelas. Nah sekarang kan tantangannya Bapak Ibu di kelas ada HP ya, yang setiap saat bisa menjadi distorsi untuk proses pembelajarannya. Nah, banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan siswa sekarang kurang fokus, sehingga akhirnya bagaimana menciptakan pembelajaran yang bikin orang fokus. Bapak Ibu ya, anak saya kuliah di zaman ini, gurunya masih pakai kapur Bapak Ibu. Jadi di kampusnya anak saya tuh belajarnya masih pakai kapur, dosennya benar-benar nulis di papan tulis. Papan tulisnya gede, segede dinding, ditulislah di sana. Supaya apa? Supaya fokus tadi siswanya. Jadi dia tidak menciptakan media pembelajaran yang bikin katanya mudah terdistorsi dan bikin males, tapi tetap nulis di papan tulisnya yang pakai kapur itu. Jadi dia masih menggunakan cara-cara zaman gurunya mengajar dulu. Masih begitu. Banyak yang komplain, "Kok, kampus ini masih seperti ini?" Nah, ini dia tetap mempertahankan itu. Itu kan salah satu ya, artinya media konvensional masih tetap ada juga yang menggunakan dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun siswanya setiap tahun berubah generasi. Sekarang kan sudah orang bilang generasi, yang saat ini Gen Z gitu ya. Gen Z-nya yang lagi kuliah, tapi dia tetap mempertahankan itu. Dia nggak peduli generasi apapun, tetap kuliah seperti ini, gitu. Tulis tangan pakai kapur. Gurunya bolak-balik menulis, menghapus dan sebagainya. Tapi masih menarik. Nah sekarang, bagaimana nih tantangan Bapak Ibu? Apakah mau pakai konvensional atau berubah menjadi versi digital? Nah, karena balik lagi di tempat anak saya itu didukung oleh institusinya menggunakan kapur, gitu kan, masih bisa jalan. Akhirnya guru-gurunya atau dosen-dosennya kreatif tetap seperti itu. Tapi kalau kita kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya, kita mengikuti yayasan nih. Yayasan kita pengennya digital, pengennya menarik. Akhirnya kita harus mengikuti. Nah, dulu waktu kita bercerita fotosintesis, nggak bisa kita bercerita. Sekarang Pak Steven gampang ya Pak ya, cari di YouTube, mau yang animasi atau yang mau video, fotosintesis. Apalagi kalau kita dapat yang versinya National Geographic tuh, itu kan bagus-bagus ya gambarnya, videonya National Geographic kan bagus. Kita tayangkan saja di kelas, pasti siswa-siswa lebih jelas ya Pak ya. Jadi artinya kita sudah bisa menciptakan pembelajaran menggunakan perangkat teknologi, bagaimana yang tadinya kita sulit menjelaskan, bisa diterima oleh siswa kita. Pada saat mereka presentasi pun, itu kan bagus-bagus tuh presentasinya, karena mereka juga menggunakan, film-film, video-video dari, YouTube atau media yang lainnya yang bisa jadi dia bikin sendiri gitu, tidak dari YouTube. Artinya, mau metode konvensional, mau metode yang modern sekalipun menggunakan perangkat teknologi, itu tergantung dari kebijakan institusinya. Karena apa? Dukungan institusi. Kalau institusi mendukung untuk konvensional dengan alasan-alasan tertentu dan itu berjalan baik, ya udah. Begitu juga dengan yang kita menggunakan perangkat teknologi. Kenapa? Karena alasan-alasan tertentu. Siswa sekarang kita bercerita nggak bisa, sekarang udah ada medianya gampang, mau bikin pembelajaran bisa gampang, mau menampilkan gambar mudah, mau menampilkan video mudah, mau bercerita yang sifatnya abstrak, sekarang bisa dengan bantuan perangkat teknologi gitu kan. Artinya apa? Dari hasil penelitian Bapak Ibu ya, dari hasil penelitian banyak sekali media pembelajaran sudah dibuat dan akhirnya meningkatkan nilai. Ujung-ujungnya kan begitu. Nilainya siswa bisa meningkat dengan penggunaan media-media pembelajaran yang baru.
Nah, masalahnya adalah balik lagi, yakin nggak terjadi tadi, yang kalau Prof. Eko selalu bilang engagement-nya, terjadi nggak engagement pada saat pembelajaran. Makanya kemarin, sebelum perkuliahan kita dikenalkan dulu dengan class in gitu ya. Bagaimana tuh supaya yang di rumah benar-benar menyimak kita yang online, bagaimana yang di dalam kelas. Itu juga salah satu tuh alternatif. Alternatif orang menciptakan media pembelajaran. Jadi, apa namanya, media pembelajaran yang tepat, menurut Bapak Ibu, media pembelajaran yang seperti apa? Media pembelajaran yang paling tepat. Sesuai kebutuhan peserta didik, Bu. Ya, benar. Terus Pak Ari tadi kayaknya mau jawab nih. Silakan Pak. Iya Bu, mungkin agak pause sedikit Bu ya, agak melenceng Ya, sedikit, tapi masih berkaitan. Begini Bu, tentang yang tadi kan saya tertarik yang seperti apa penggunaan AI dan lain sebagainya, ya. dan dukungan dari yayasan Bu ya. Hanya Mhm. saja beberapa waktu belakangan kami ada diskusi dari apa bagian yayasan dan juga beberapa guru tentang yang keputusan dari apa, kebijakan dari, negara Swedia dengan Jerman yang katanya kembali ke sistem konvensional. Mhm. Karena memang ya melihat sih, kemampuan literasi anak-anak zaman sekarang gitu kan, karena memang kan, beberapa negara atau sekolah gitu, mereka kan terlalu mengarahkan ke AI, mengarahkan ke teknologi dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya, satu kemampuan daya ingat anak-anak kurang dan juga apa mereka juga kurang gitu ya, Bu. Apalagi kemarin saya lihat ada kebijakan juga dari pemerintah kalau nggak salah, apa namanya, anak usia sekian katanya nggak boleh menggunakan apa kan, menggunakan, medsos kalau nggak salah atau menggunakan teknologi. Karena memang, penelitian kan beberapa juga mengatakan pengaruh buruk gitu tentang, penggunaan teknologi yang tidak tepat gitu, khususnya bagi anak-anak gitu kan, anak-anak, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kita ada sesuatu yang dilema gitu. Di satu sisi gitu kan kita juga melihat ada sekolah cabang kita yang lain di Padang gitu, mereka, apa namanya, Google lah gitu, Classroom. sekolah Google gitu kan, seperti itu yang basic, Google Basic gitu kan. Kami ingin menirunya itu. Jadi memang, pengen full teknologi lah gitu kan untuk, pembelajaran. Tetapi di sisi lain kami juga melihat, bahwa penggunaan AI atau teknologi yang berlebihan saat ini justru mengurangi apa, kemampuan fokus, daya ingat, dan juga kemampuan sosial anak-anak dan lain sebagainya. Jadi memang menjadi satu dilema lah bagi kami gitu ya. Hal itu di satu sisi memang kita kan ya seperti kata Ibu kan, ya teknologi akan berkembang. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan anak-anak pasti, mungkin generasi kita, belum sempat, tetapi nanti generasi yang depan pasti mereka akan ya full teknologi gitu kan. Tapi memang di sisi lain ada beberapa kelemahan sepertinya, ya harus apa namanya, harus agak direm gitu ya, melihat tentang situasi, tadi juga saya baca-baca, memastikan gitu, mengkonfirmasi memang Swedia dan Jerman dan mungkin akan diikuti yang lain gitu ya, negara lain tentang keseimbangan antara, apa, metode konvensional yang lama menggunakan buku teks dan buku cetak dengan penggunaan teknologi. Jadi kalau menurut pandangan Ibu lah gitu seperti, kejadian fenomena tersebut gitu. Bagaimana itu, Bu? Baik, Pak Ari ya. Jadi pro kontra selalu ada tuh terkait dengan penggunaan teknologi. Dari dulu sampai dengan sekarang selalu ada. Nah, kemarin ini memang banyak sekali yang mengatakan bahwa, kita kembali ke konvensional daripada menggunakan teknologi. Apa? Mungkin ada dampak sebab dan akibatnya. Saya bercerita karena tadi awalnya dari cerita, saya bercerita kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, di Indonesia itu banyak juga orang yang nggak percaya sama sekolah, jangan salah Bapak Ibu. Ya, ada orang yang percaya sekolah, terus bahkan nih ada yang, mau masuk TK saja
antriannya itu sudah 3 tahun. Artinya apa? Anaknya belum dibuat, tapi udah daftar TK. Ada loh fenomena seperti itu di Indonesia. Anaknya belum ada di kandungan, gitu kan. Kapan kita lahirannya nggak tahu, tapi orang tua sudah mendaftarkan anak TK. Itu aneh banget dan baru ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada tuh yang begitu. Gitu. Terus udah gitu lagi, di Indonesia yang namanya sekolah homeschooling itu banyak. Kenapa sekolah homeschooling banyak? Banyak juga orang tua yang nggak percaya dengan pendidikan. Akhirnya dia bikin pendidikan sendiri untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi dia ngajarin sendiri anak-anaknya sesuai dengan keahliannya dia. Nanti untuk ijazahnya dia masuk yang PKBM tuh ya, paket A, B, C gitu. Jadi datanglah dia ke PKBM supaya anaknya ikut ujian. Pada saat mau ikut ujian ya udah dalam waktu beberapa bulan saja disiapkan mendrill, menjawab soal-soal supaya bisa dapat ijazah. Tapi dari hari ke harinya anak itu les. Itu biayanya mahal, Pak, dibanding yang sekolah. Karena apa? Untuk menggantikan sekolah yang biayanya bulanan, si orang tua itu akan mengeleskan anaknya supaya anaknya punya keahlian tertentu daripada sekolah katanya. Itu orang-orang yang pro ke homeschooling. Ada lagi nih, sebagian orang tua yang sekolah alam, gitu. Jadi ada sekolah biasa, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta berbayar mahal, ada sekolah homeschooling, dan ada sekolah alam. Oh, banyak banget di Indonesia tuh. Jadi sekolah alam juga ada. Nah, sekolah alamnya juga beda-beda nih. Mau sekolah alam yang benar-benar full indoor, apa sekolah alam yang outdoor juga ada yang seperti itu. Saya pernah lihat ada sekolah alam, tapi sekolahnya nggak ada alamnya sama sekali. Gedung aja seperti biasa, tapi di depannya dia tulis sekolah alam. Ada juga yang sekolah alam nggak ada bangunannya, benar-benar kayak pavilion-pavilion di halaman sekolahnya. Jadi anak mau kelas berapa aja campur kalau lagi belajar. Itu modelnya beda-beda. Jadi banyak sekali metode pembelajaran atau cara orang tua di Indonesia atau alternatif orang tua di Indonesia supaya anaknya tadi menurut versinya orang tua gitu ya, menurut versinya orang tua tadi desainnya orang tua supaya anaknya ke depan seperti apa itu ada juga. Jadi di luar negeri ya sudah kalau dia bilang konvensional. Dulu Bapak Ibu ya, waktu kita sekolah, kita kan baca buku gitu. Sekarang di Jerman dan Swedia dikembalikan lagi budaya membaca buku. Terus di Jepang, di mana saja orang punya budaya membaca buku. Kemarin di kelas saya sudah bercerita, anak saya dapat tugas membaca buku. Apa yang dilakukan? Bukunya dibeli, tapi dia membaca resensi, gitu ya, itu di kelas. Tapi di negara lain memang buku yang dipakai sampai bukunya lecek-lecek gitu memang harus dipakai dan itu budaya bagaimana membaca buku. Nah, ada orang tua, ini kita balik lagi, tadi kan jenis-jenis sekolah. Ada orang tua yang nggak mau tuh di rumahnya ada TV, gitu. Jadi jangan sampai anaknya nonton TV, belajar terus. Ada juga orang tua membolehkan TV, tapi tidak membolehkan punya gadget. Ada juga tuh. Jangan pakai gadget, kenapa? Karena di sanalah sumber dari segala sumber bahaya. Konten-konten negatif sangat banyak gitu kan. Tapi ada juga orang tua yang ayo pakai karena apa? Siapa tahu anaknya bisa dapat duit dari sana, kan gitu kan. Dibikin konten. Jadi Pak, bingung nggak tuh di Indonesia? Berbagai jenis keinginan orang. Dulu nggak boleh main game, harus belajar. Sekarang ayo main game supaya jadi gamers. Ya nggak? Dulu nggak ada yang namanya pekerjaan game tester. Sekarang ada pekerjaan game tester. Syaratnya punya jam terbang main game sekian jam, gitu kan Pak? Artinya apa? Dia harus sudah sangat familiar dengan lingkungan game
Sehingga ketika kerja, dia bisa jadi game tester. Sama halnya dengan gini, kalau kita nggak menyukai kopi, nggak mungkin dong jadi pencicip kopi, kan gitu. Karena ada tuh pekerjaan penyicip kopi, pekerjaan penyicip wine. Sekarang ada pekerjaan tester game. Selain tester game, ada juga pekerjaan tester aplikasi, itu udah lama. Tapi sekarang ada tester game. Karena apa? Dunia game terus saja melesat. Itulah sebabnya dibutuhkan orang-orang yang mau ngetes game-game itu. Artinya game tester tadi. Nah, dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan itu, makanya tadi pertanyaan saya adalah media apa sih yang cocok untuk pembelajaran? Kan balik lagi gitu, beragam banget tuh, beragam keinginan orang tua, beragam teknologi yang terus-terusan maju, didukung lagi teknologi game yang semakin maju, teknologi pembelajaran juga makin maju, teknologi informasinya, infrastrukturnya juga sudah maju. Pertanyaannya adalah teknologi apa yang paling tepat untuk pembelajaran? Teknologi apa yang paling tepat untuk pembelajaran? Menurut Bapak Ibu, apa? Tadi Pak Steven bilang, Kak, saya sih Bu, di kelas pakai laptop, pakai proyektor. Itu teknologi yang paling tepat menurut Pak Steven. Pak Ari bilang di Swiss dan Jerman, di Swedia dan Jerman pakai konvensional. Di sana menurut hasil risetnya mereka seperti itu. Makanya tadi saya juga bilang bahwa di kampus anak saya masih pakai kapur, pakai papan tulis, gurunya menjelaskan, dosennya menjelaskan. Nah, pertanyaannya tadi cukup simpel. Teknologi yang paling tepat untuk proses pembelajaran yang seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Tadi Pak Haryanto sudah jawab tuh. Apa yang dibutuhkan kan gitu kan. Yang lainnya nih, kan udah banyak nih. Yang lainnya gimana? Mungkin bisa sedikit ya Bu ya. Ya silakan. Mungkin selain kita ngeliat kebutuhan anak, sudah terdengar Ibu? Ya sudah Bu. Sudah terdengar belum ya Bu? Ya sudah. Baik, sudah. kalau tadi Pak Haryanto menyampaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tapi ada hal yang lain juga yang perlu dipertimbangkan di situ keberadaan fasilitas ya Ibu ya. Seperti di sekolah kami, walaupun ada proyektor, mungkin juga ada internet, mereka kadang buka HP, tapi di kami kan setiap anak juga ada buku ya Ibu ya. Jadi ya kita menggunakan yang ada. Jadi kita gunakan fasilitas pendukung yang ada. Kadang ya untuk literasi kami masih, literasi ada yang pakai buku kalau di pelajaran, sementara untuk literasi yang khusus pakai digital. Jadi bisa dikatakan ya yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran, mungkin kita bisa istilahnya memadu ya Bu ya, mix, tidak monoton ya, kadang pakai buku, kadang pakai teknologi seperti itu Bu. Oke, betul Bu Lucia. Jawabannya adalah teknologi yang paling tepat untuk proses pembelajaran itu adalah yang ada. Nah, gitu. Yang ada itu yang paling tepat. Jadi kalau misalkan adanya papan tulis dan kapur, itu yang paling tepat menurut versinya sekolah itu. Jadi setiap sekolah punya teknologi atau punya perangkat pembelajaran, menurut versinya dia yang paling tepat adalah yang ada. Nah, kita sebagai pengajar harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dengan yang ada. Di tempatnya Bu Lucia, yang ada adalah bisa buku dicampur dengan perangkat teknologi informasi gitu ya, ada proyektor dan laptop, itu yang adanya. Di tempat Pak Haryanto yang adanya seperti apa itu, tempatnya Pak Ari yang adanya seperti apa. Jadi kita yang menyesuaikan dengan yang adanya. Bagaimana halnya di 3T nih Bapak Ibu? Tertinggal, terluar, terpencil. Dia tetap bisa ada pembelajaran terjadi. Balik lagi, yang adanya apa di sana? Yang adanya apa, itu yang dibuat. Karena apa? Yang ada itu menentukan isinya. Isinya maksudnya apa? Siswanya. Sekolah berusia dengan siswa yang seperti itu. Butuhnya adalah buku dan perangkat teknologi dicampur. Sekolahnya Pak Ari butuhnya seperti apa? Mau pakai Google Classroom misalnya, silahkan. Karena
bisa sekolahnya bikin. Terus pada saat Bapak Ibu menggunakan Classroom, artinya apa? Itu kan teknologi yang ada nih, misalkan di sekolahnya Pak Ari yang cabang Padang misalnya gitu. Di sana ada, Google Classroom, difasilitasi oleh sekolah. Pertanyaannya adalah, sudahkah disurvei semua siswanya mempunyai akses internet di rumah, mempunyai laptop di rumah? Kenapa? Karena kalau satu siswa tidak mempunyai laptop, itu belum tepat, walaupun dibilang yang tepat adalah yang ada. Karena apa? Belajar lewat smartphone itu susah, Pak, kecil-kecil tulisannya. Beda dengan belajar lewat, laptop yang lebar seperti ini. Jadi, jawabannya tadi, yang ada. Teknologi yang tepat itu adalah teknologi, perangkat yang ada saat itu. Kitalah yang mendesain maunya seperti apa. Nah, ketika kita bicara metaverse, berarti sekolah yang siap. Sekolah yang siap membangun metaverse atau sudah dilakukan survei bahwa siswa-siswanya menyukai game, gitu. Bahwa siswa-siswanya sudah terbiasa bermain game. Karena gini, ketika kita membuat metaverse, terus udah gitu tampilan metaverse kan game nih. Jangan sampai orang tua komplain. Orang tuanya komplain bahwa bentar Bapak Ibu.
Ya, mohon maaf gangguan. Padahal saya udah bilang lagi ngajar, tetap aja diajak ngomong. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Oke, kita kembali lagi. Tadi bahwa media pembelajaran yang tepat adalah yang ada gitu ya. Kenapa ya? Memang tugas kita lah sebagai guru menciptakan pembelajaran yang memang menarik sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti. Nah, permasalahan berikutnya nih Bapak Ibu, pada saat kita membuat atau mendesain pembelajaran gitu ya, kan tentunya misalnya gini, tadi Pak Stephen bilang pakai proyektor, kemudian setelah pakai proyektor, laptop, bikin PowerPoint, ada video, ada gambar. Tentunya hal itu relevan. Video, gambar harus relevan dengan topik bahasan. Itu kan ya. Nah, masalahnya adalah sekarang begini. Bagaimana menciptakan atau memastikan bahwa konten yang ada di metaverse itu relevan dengan kurikulum formalnya. Gitu. Dengan kurikulum formal. Kalau kita bicara kurikulum Cambridge tadi, ya Cambridge tadi, itu kan modelnya paketan. A, B, C, D sampai lengkap, sampai siap ke perguruan tinggi gitu. Nah, sementara kalau di kita nih, di Indonesia per tema, gitu kan, per tema per fase. Ya, jadi kalau misalnya fase A, B, C masih berlaku nggak nih di kurikulum yang sekarang Bapak Ibu? Masih kan ya? Jadi ada fase A, B, C, D misalnya nih. Nah, fase A itu kan ibaratnya gini, kalau kita membangun metaverse atau kita memasuki dunia metaverse, artinya kan semua bercampur tuh di sana. Ada orang lain gitu kan, ada berbagai macam siswa dari TK sampai dengan SMA, bahkan bisa jadi ada perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana memastikan bahwa siswa kita tuh mengakses konten yang sesuai dengan fasenya. Kecuali tadi saya bilang, bukan tadi ya, kemarin kita menciptakan metaverse sendiri. Kalau kita menciptakan metaverse sendiri, aman, karena hanya sekolah kita. Tapi kalau kita masuk ke Roblox, kita masuk ke Second Life, siswa kita ajak ke sana, bagaimana memastikan bahwa yang diakses itu sesuai dengan materi pelajaran, gitu. Kalau nggak sesuai, maka tidak terjadilah proses pembelajaran sesuai fase, gitu. Karena gini Bapak Ibu, ada anak yang belajar itu kalau gurunya nerangin dan enak. Dia bisa dapat nilai A tuh, bahkan bisa dapat 100 misalnya gitu. Tapi ada juga anak yang nggak perlu gurunya nerangin enak, dia bisa belajar sendiri, dapat A juga. Artinya begini, materi ujian, walaupun gurunya belum nerangin, dia bisa ngerjain. Tapi ada anak yang kalau ngerjain soal itu harus sudah pernah dibahas di kelas. Harus sudah pernah dibahas di kelas, harus sudah pernah gurunya nerangin, baru dia bisa mengerjakan soal. Nah, tipenya yang begitu. Nah, ketika kita ke metaverse tadi Bapak Ibu, mau anaknya bermain Roblox, nih, yakin nggak konten yang diaksesnya sesuai dengan fase pembelajaran? Itu tantangan. Balik lagi ke pertanyaan Bu Lucia yang pertama tadi, bagaimana Bu secara etika? Jangankan etika, dari sisi hukumnya juga harus diperhatikan ketika kita membawa siswa kita ke dunia virtual yang secara umum, ke Roblox atau ke Second Life tadi. Makanya itu tantangan. Konten yang sesuai dengan fase. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak mengakses game online? Pernah nggak Bapak Ibu mengakses game online? Pernah ya? Bagaimana tampilannya? Taruh sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar di luar. Gini.
Gimana? Pernah bermain saya cari dulu. Ya, sebentar dulu. Iya. Bentar, saya share screen. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Bu. Mengakses web ini. Sudah, Bu. Ada nggak yang pernah mengakses web ini? Belum, Bu. Belum. Jadi gini, Bapak Ibu ya, kalau kita mau mengajari siswa-siswanya membuat game, ini membuat game. Membuat game namanya adalah kode.org. Nah, di sini di kode.org anak-anak diajarin bagaimana membuat game, di mana gamenya nih game anak-anak semua nih, ikonnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai edukator atau sebagai student. Kalau kita daftar sebagai edukator berarti nanti kita bisa buka kelas, terus nanti siswa-siswanya belajar bikin game, kalau udah jadi nanti dikirim ke email kita. Gitu. Terus udah gitu semua game-gamenya, ini ada sekian game, udah banyak karena seluruh dunia ya bikinnya terus taruh di sini. Semua ikon gamenya ini itu menggunakan animasi-animasi yang ada di film Disney, film-film yang kayak misalnya Frozen, Disney gitu ya. Beda. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, nah ini bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kalian udah saking udah banyak yang pakai ya. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat sudah lihat di sini. Udah banyak banget. Jadi saking banyaknya kita bisa lihat lagi di sini apa saja sih yang sudah dibuat. Nah, ini adalah lihat lagi di sini. Nah, ini semuanya adalah anak-anak. Ini tadi siswa kita mengakses yang benar. Makanya ini ada umur-umurnya nih, gitu. Tetapi Bapak Ibu jangan salah. Untuk bikin game, gitu ya, untuk bikin game bukan ini saja webnya.
bukan ini saja dan bukan pakai yang seperti ini, animasi-animasi begini. Ada juga yang ini. Nah, ini di sini. Kalau Bapak Ibu sama persis nih, pendidik, orang tua, siswa, gini ya. Cuman bedanya di sini dibilang pembelajaran berbasis game, gitu ya. Ini bahasa yang digunakannya. Tuh. Nah ini Bapak Ibu, karena di sini tulisannya kode combat. Tadi kan saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak belajar main game gitu? Pernah. Ini kan sebenarnya metaverse ya Bapak Ibu ya. Metaverse juga gitu. Bentuknya sama dengan metaverse dalamnya. Cuman bedanya kita bisa bikin seperti ini di kode combat. Yang ini tadi kode ORG bikinnya animasi. Yang di sini bikinnya adalah 3 dimensi nih. Karena kita tulisannya combat, kalau Bapak Ibu lihat game, Bapak Ibu ketik gamenya itu combat misalnya. Nah, ini yang bahayanya. Gitu. Misalnya kita ketik di sini ya, combat aja. Combat. Ini tampilannya banyak yang kasar-kasar begini Bapak Ibu. Masalahnya adalah nanti sesuai nggak dengan tadi kan kita bicara level anaknya ya, fase anaknya. Nah, itu yang bahayanya. Di sini di kode combat di sini kita bisa bikin avatar. Kita bisa bikin avatar juga. Nah, pada saat kita membuat avatar, kita bisa memilih avatarnya. Nah, Bapak Ibu kan pernah main game tadi. Kira-kira avatar yang dipilih yang kayak bagaimana? Satu nih Bapak Ibu, dari bajunya, dari postur tubuhnya, dari rambutnya, sepatu, dan lainnya bisa dipilih. Dari yang mulai biasa sampai yang seksi ada. Itu yang bikin, saya bilang tadi, bahaya. Untuk bikin pembelajaran yang sesuai dengan fasenya. Tidak mudah membuatnya. Jadi, pada saat Bapak Ibu mau membuat, tinggal pilih mau kode combat atau mau yang kode ORG. Gitu. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu mendesain, gitu kan kita bicara mendesain metaverse, boleh menggunakan yang kode combat. Kenapa? Karena kan sudah dewasa gitu ya Bapak Ibu ya. Beda dengan kalau saya mengajarkan ke anak-anak. Anak-anak tidak saya kasih ini web ini. Karena di web ini tadi ini nih avatar-avatarnya tadi boleh milih. Kalau yang di sini avatarnya yang disukai anak-anak yang mengandung tokoh-tokoh kartun dan animasi yang ada di Disney. Yang ini yang beda lagi. Gitu. Jadi kita balik lagi sesuaikan dengan usia pada saat kita menugasi siswanya karena takutnya mengakses konten yang tidak sesuai. Itu Bapak Ibu terkait dengan pastikan bahwa konten yang diakses siswa kita adalah konten yang sesuai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tuh membuat akun di kode combat, terus kemudian mulai belajar membuat bisa membuat lingkungan gitu ya, mengikuti langkah-langkah yang ada di sana, membuat avatarnya sendiri, itu bisa dari sana. Nah, keunggulan penggunaan metaverse dibanding dengan media pembelajaran digital lainnya, karena apa? Karena kalau media pembelajaran yang lainnya kan terpisah nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau bikin, tadi saya mau presentasi, oke, medianya buka PowerPoint. Saya mau ke video, oke, YouTube, tapi bisa juga YouTube-nya diintegrasikan ke PowerPoint. Saya mau media pembelajarannya ada suara musik, pakai yang musiknya dan sebagainya. Di metaverse itu bisa jadi satu kesatuan Bapak Ibu. Satu kesatuan terintegrasi
Itu yang dibilang bahwa pembelajaran dengan menggunakan metaverse lebih unggul dibanding dengan media pembelajaran lainnya. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan metaverse? Nah, hal yang menjadi kendala di dalam penggunaan metaverse itu adalah faktor tadi. Tidak semua siswa mempunyai perangkat yang spesifikasi untuk game. Kecuali kalau memang sudah dilakukan survei, semua siswa mempunyai spesifikasi perangkat berbasis game. Dan semua orang tua ya sudah setuju anaknya bermain metaverse. Karena balik lagi tadi, jenis-jenis anak, jenis-jenis orang tua yang berbeda. Anak yang berbeda, orang tua yang berbeda, sehingga akhirnya terciptalah proses pembelajaran yang beragam. Nah, proses pembelajaran yang beragam ini yang mengakibatkan kenapa kita harus menciptakan hal-hal yang berbeda lainnya. Gitu ya. Nah, berikutnya sekarang kita bicara dari diskusinya Bu Lucy tadi ya, Bu Lucy ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nih Bapak Ibu ya bisa jawab silahkan. Apakah pembelajaran berbasis metaverse ini bisa menggantikan tatap muka? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa Bapak Ibu? Silahkan. Ya, izin Bu menjawab. Menurut pendapat saya, metaverse ini bisa menggantikan tatap muka atau tidak. Bagi saya sih belum Bu, belum bisa menggantikan. Sebab dari pengalaman saya pribadi ada beberapa hal yang tidak hanya sebatas, kita sebagai guru kan tidak hanya sebatas transfer ilmu Bu ya. Tapi kadang emosional pun juga dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, terkadang karena kita tatap muka, kita bisa face to face langsung. Gimik muka, bahasa tubuh kita pun juga bisa melihat bahasa tubuh mereka pun juga secara langsung. Kalau misalnya kita menggunakan virtual, tantangannya adalah karena menggunakan avatar ya Bu ya, jadi sulit aja Bu untuk mendapatkan emosionalnya. Seperti itu sih Bu, terima kasih. Masih mute, Bu. Jadi bahwa kenapa dibutuhkan pembelajaran yang konvensional tatap muka langsung? Karena sifatnya manusia itu atau sifatnya orang itu adalah harus punya keterampilan sosialisasi, gitu kan? Salah satunya tuh harus punya keterampilan sosialisasi. Kemudian bagaimana siswa mau punya keterampilan sosialisasi kalau basisnya virtual? Kan bisa Bu virtualnya pakai chatting gitu kan? Kan bisa Bu di game aja Bu. Anak saya yang nggak bisa belajar bahasa Inggris bisa belajar bahasa Inggris karena setiap hari harus chattingnya menggunakan bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi di gamenya. Nah beda. Komunikasi via chatting sama komunikasi langsung hasilnya beda gitu ya. Tadi Pak Haryanto kan bilang tidak ada emosinya. Bapak Ibu ya, pernah nggak baca WA dari mulai ketawa sampai sedih? Sampai kesel. Padahal cuma baca WA. Kok ini kok baca WA aja sampai kita kok kesel banget nih baca WA gitu. Terus ada lagi baca WA sedih, bisa lagi baca WA ketawa-ketawa. Jadi kalau kita lihat orang sendirian, lihat handphone, bisa kita lihat mukanya dari mulai sedih, ketawa semuanya ada. Di grup WA nih, di grup WA bisa ada yang berantem cuman gara-gara tulisan postingan. Artinya apa? Walaupun bisa menciptakan emosi di media sosial tadi, artinya teks,
teks bisa menciptakan emosi, bisa sedih, bisa ketawa, bisa nangis, senangis-nangisnya, bisa kesel sekesal-kesalnya, bisa sebel-sebelnya, tapi tidak bisa menggantikan yang keterampilan secara sosial. Nah, ini udah ada surveinya nih Bapak Ibu. Udah ada surveinya begini. Anak teknik ya, lebih menyukai menggunakan online dibanding komunikasi secara langsung. Kenapa? Dijawabnya begini, kalau online sebelum diposting bisa dibaca berulang-ulang. Setelah itu baru diklik. Tapi kalau bicara langsung, gagap karena takut salah, nggak bisa diedit. Nah gitu. Jadi kenapa harus ketemu langsung? Kan ngomongnya secara langsung. Beda sama ngomong yang bisa diedit. Kalau ngomongnya via email, kalau ngomongnya via teks, bagus kalimatnya. Gitu. Tapi kalau ngomongnya langsung, itu tidak bisa. Itulah yang dikatakan bahwa perlu ada tatap muka langsung. Walaupun metaverse bisa menggantikan tatap muka. Bisa supaya apa? Karena balik lagi tadi, salah satu media untuk pembelajaran. Yang tepat yang apa? Yang ada. Mungkin di saat itu yang ada metaverse. Itu bagus. Dengan kondisi seperti itu, maka keterampilan berkomunikasinya bisa meningkat. Keterampilan yang lainnya bisa meningkat. Tapi balik lagi, tidak bisa menggantikan yang konvensional. Bu, boleh nggak begini? Bisa bagus, tapi konvensionalnya di lingkungan rumah. Kan tadi 8 jam belajar, 8 jam di rumah, 8 jam tidur. Kan bisa tuh 8 jam belajar sama 8 jam di rumah. Jangan salah Bapak Ibu, di dunia modern banyak orang yang anaknya tidak bersosialisasi di rumahnya. Nah, itu yang keterampilannya tidak bisa meningkat secara berketerampilan komunikasi. Takut, bawaannya takut. Jadi takut salah, takut dan lainnya itu di situ. Nah, itu yang bisa kita diskusikan di materi tentang platform metaverse dan tools-tools yang digunakan di metaverse. Selain dari yang tadi sudah banyak sekali pertanyaan pemantiknya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kita diskusi saja. Yang lainnya nih masih jadi pendiam. Silahkan Bapak Ibu yang masih pendiam. Izin Bu. Ya, Pak Robertus. Oke, saya beberapa hari ini masih ada beberapa anak yang menyampaikan ke saya Bu ya, saya masih terpikirkan mengenai Roblox. Ya. Oke, jadi anak saya tuh ada yang memang dia bekerja di Roblox Bu, dia ngedevelop kayak seperti bangunan-bangunan atau part-part dari game. Nah, dia tuh mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, kan saya kan tertantang nih Bu kan ya. Saya tantang begini, saya juga tertantang sih. Maksudnya, yuk kita coba bikin metaverse sekolah kita, tapi menggunakan Roblox, jangan pakai spasial, saya bilang gitu kan. Artinya, oh bisa itu Pak seperti itu kan. Artinya ini kan menjadi peluang untuk kita bahwa bisa membangun metaverse secara mandiri menggunakan Roblox gitu Bu. Jadi kita nggak perlu menggunakan host atau cloud sendiri gitu kan. Oke, mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Baik Pak, terima kasih juga. Itulah yang mengakibatkan kenapa sekarang banyak sekali kursus-kursus tentang Roblox gitu ya. Karena ada kalau kita bilang ada keuntungan yang bisa didapat. Ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa itu hanya bermain game, tapi ada yang menganggap bahwa ini bisa jadi keuntungan gitu. Jadi sama dengan media sosial. Ada yang media sosial hanya untuk bermain dan ada media sosial yang untuk mencari keuntungan. Roblox juga begitu Pak.
Jadi ada fintech-nya di dalam Roblox itu. Ada transaksi keuangannya. Karena Roblox itu merupakan sebuah aplikasi. Di dalam aplikasi itu ada jual belinya. Jadi kita bilangnya API, aplikasi program interface Roblox-nya, di mana semua orang bertemu di sana menciptakan sesuatu, di mana sesuatu itu bisa dibeli atau bisa dijual. Jadi Bapak membuat sekolah perlu apa? Nah, perlunya bisa beli dari punya orang, bisa juga ngebangun sendiri, kan begitu. Itu memang balik lagi ke orang tuanya. Mungkin Bapak menganggap, wah ini bagus nih untuk anak saya. Dan terlihat di layar komputernya memang seperti halnya game. Tapi karena Bapak sudah komunikasi dengan anaknya, nggak ada masalah Pak, menurut Bapak. Memang bagus untuk pembelajaran, tapi yang lainnya belum tentu. Nah, anak Bapak membuatnya untuk bermain ya Pak, bermain dan menghasilkan keuntungan. Belum kalau misalnya diciptakan bagaimana ditantang membuat sebuah objek di mana objek itu berisi materi pelajaran. Misalnya materi pelajaran kelas A, temanya apa gitu. Nah, itu bisa Pak dibuatkan terus dijual di Roblox-nya. Siapa tahu ada orang yang memang sedang membangun sekolah membutuhkan yang seperti itu. Sangat bagus, Pak. Oke, Bu. Memang ini masih kami kembangkan ya. Kami masih berbicara dengan kepala sekolah. Memang sekolah sih sangat mendukung 100% mengenai hal ini. Dan memang murid saya ini juga mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Memang itu 100% juga, Bu. Memang orang tuanya juga paham betul mengenai game Roblox ini. Nah, memang betul yang dikatakan Bu Eni tadi, beberapa orang itu menyepelekan Roblox. Itu game biasa itu kan. Ternyata di balik itu banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan yang termasuk uang seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita sudah selesai nih Bapak Ibu perkuliahannya. Nggak perlu sampai jam 11 ya, kan sudah selesai. Gimana Bapak Ibu? Siap, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak perlu sampai ini? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, kalau sudah selesai berarti kita sudah akhiri saja perkuliahannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Eni. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita tutup ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Baik, Bu.